Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi diajak anak. Channelnya keluarga yang seneng ngajak anak jalan-jalan dan berpetualang. Bagian ini masih lanjutan dari cerita road trip 13 hari Depok Flores. Titik terjauh yang kita capai di Pulau Flores adalah Danau Tiga Warna di Taman Nasional Gunung Kelimutu. Setelah itu, saatnya kita berjalan pulang. Melewati Trans Utara Flores, menyusuri pesisir utara pulau, kembali kita ke arah barat tuh sana, kembali ke arah Labuan Bajo ya. Kota-kota yang kita singgahi itu ada Riyung, ada Pota, ada Reok. Itu lokasinya semua di pesisir utara. Setelah itu kita kembali ke jalur tengah menuju Ruteng. Mengambil jalan yang relatif lebih ramai menuju Labuan Bajo. Perjalanan dari Reok menuju Ruteng. Sudah hijau-hijau perbukitannya, jalannya juga udah besar. Perjalanan ke Ruteng dihiasi langit mendung. Beberapa kali gerimis juga turun. Compang Cibal, Mbak. Ada tempat namanya Compang Cibal, Mbak. Ruteng, Mbak, Ruteng. 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 Udah, katanya kenapa Ruteng? Sekitar jam 9 pagi, tadi kita berangkat dari Riyung. Sekarang udah mau jam 3, kita udah di Ruteng. Ruteng. Maksa banget itu. Sunda banget Ruteng. Ruteng. Nyeri Ruteng, itu nyeri Ruteng. Udah persen, Mbak. Itu bakso. Menu begini paling cocok adalah makan bakso ya. Jadilah kita beneran hunting warung bakso di Ruteng. Pas ketemu yang rasanya enak, terus lumayan rame juga warungnya. Namanya Warung Bakso Mulyasari. Letaknya di Jalan Yosudarso. Kalau kita lihat-lihat sih ini kayaknya deket pasar ya. Sesudah makan, begitu keluar dari warung bakso, ternyata di luar masih gerimis. Salah satu target kita hari ini sebenarnya adalah pengen lihat sawah yang konfigurasinya mirip sarang laba-laba. Banyak orang yang bilang itu sawah spider gitu katanya, atau spider web, field rice. Itu udah khasnya ya kalau di daerah Manggarai sini ya, Kabupaten Manggarai. Makanya agak deg-degan kalau ngelihat cuaca mendung dan malah ini kan sempat hujan gerimis gitu ya, mataharinya redup. Takut kita nggak sempat lihat itu sawahnya. Kami ke Spiderweb Terrace Viewpoint, itu ada di Google Maps ya. Lokasinya di Cancar, itu masih masuk Kecamatan Ruteng, Kabupatennya Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Jadi kalau di sekitar sini, Cancar ini ada banyak viewpoint buat ngelihat si sawah Spiderweb ini. Kita juga ngelewatin tadi tuh, ada yang agak naik ke bukit gitu ya, viewpointnya. Hujan akhirnya berhenti dong, jadi kita bisa naikin drone. Pas di tempat kita ngambil gambar tuh ada warung kecil yang bisa buat shelter selama naikin drone. Sawah dengan bentuk seperti laba-laba kayak gini, kalau dalam bahasa lokal dibilangnya lodok. Di dunia ya, di seluruh dunia sawah berbentuk lodok tuh katanya cuma ada di Indonesia loh. Nah, lodok sendiri adalah sistem pembagian tanah adat.
Jadi ada maksudnya kenapa dibentuk seperti jaring laba-laba. Itu adalah pembagian lahan adat. Ada ritualnya sendiri untuk membagi-bagi lahan biar bisa seperti ini. Yang berhak menentukan pembagian lahan ini adalah para ketua adat tentunya. Tapi sebelumnya, sebelum dibagi-bagi itu mereka udah rapat. Rapatnya juga secara adat pula. Gitulah kira-kira. Jadi Lodok ini adalah bagian dari warisan sejarah yang masih dipertahankan hingga saat ini. Ada latar belakangnya panjang. Terlepas dari bentuknya yang unik, serta proses pembagian lahan yang ternyata itu sesuai sama warisan adat, wilayah ini adalah wilayah yang subur. Kawasan ini kalau dibilang ya, ini adalah lumbung padinya Pulau Flores. Kalau di jalur utara kan yang gersang tuh ya Trans Utara Flores, kita sempat lihat perbukitan yang tandus gitu ya. Nah, ini kebalikannya. Sebelum gelap, kami akhirnya meninggalkan Cancar. Di jalan, ketemu banyak warga yang berdandan rapi banget. Mereka tuh pengen ke gereja, jadi kan pas tanggal 24, malamnya malam Natal. Meriah sekali kalau Natal di Flores, karena sebagian besar warga Flores ya penduduk sini menganut agama Katolik. Lampu-lampu ya menghiasi hampir sepanjang jalan menuju Labuan Bajo. Kita langsung tancap gas dan akhirnya sekitar jam 8 malam sampai deh di Labuan Bajo. Nah, di sini kita menginap di Hotel El Bajo. Namanya emang begitu, El terus Bajo. Butuh istirahat cukup lah sebelum besok kita meninggalkan Flores menuju Sumbawa. Tempat kita nginep ini lumayan enak dan nyaman. Yang paling penting kalau road trip gini, penginapannya tuh mesti ada parkiran ya. Ya kan biar kita ketika tidur di kamar juga mobil tenang gitu kan, ninggalin mobil di parkiran. Nah, yang ini agak susah nyarinya kalau di Labuan Bajo, terutama di daerah dekat pelabuhan. Rata-rata penginapan di sana nggak punya parkir yang cukup gitu. Makanya cari hotel kalau di Bajo sini, kalau road trip ya bawa kendaraan sendiri mesti agak-agak minggir sedikit. Selain biasanya daerah-daerah pinggir itu punya parkiran yang cukup luas, harganya juga relatif lebih murah. Apalagi kan kita kalau nginep di hotel ya, kalau road trip gini biasanya memang cuma buat tidur aja, istirahat tidur, nggak menikmati banyak fasilitas hotel yang lain. Jadi sayang kan kalau cari hotel yang mahal-mahal gitu dan punya banyak fasilitas tapi kita nggak pakai juga. Biasanya kita datang malam terus paginya udah mesti check out. Pas sama kondisi kayak sekarang. Jam 7:30 kita udah meninggalkan kamar dengan kasur yang nyaman gitu ya. Kayaknya berat banget ninggalin kasur. Soalnya kenapa? Karena jam 8 pagi kita udah harus sampai di pelabuhan buat antri masuk kapal. Hari ini cerah banget, alhamdulillah. Beda sama kemarin yang mendung gitu. Namanya El Bajo. El Bajo Hotel, udah ngerti sih.
hotel lagi. Banyak hotel di sini tapi nggak semuanya punya apa? Tempat parkir. Kita keliling Kota Bajo sebelum masuk pelabuhan. Tepatnya bukan keliling sih. Ini karena sebagian jalan di Bajo memang dibikin satu arah. Makanya mesti muter-muter kalau dari tempat kita nginap menuju pelabuhan. Cuma ya bersyukur dikasih jalan muter-muter gini malah bisa lihat-lihat pemandangan indah Labuan Bajo. Sekarang kita mau meninggalkan Bajo pagi-pagi, puas-puasin deh kita ngeliatin kotanya. Ini jalan mau menuju ke pelabuhan ya? Iya. Oh, ini kita mau dingin ya? Kenapa jadi kesini pagi-pagi? Nah, ini dia, keren banget view-nya. Parkir di sini buat menikmati suasana. Wah, itu dia offline juga bawa tenda. Nah, ini dia menuju pelabuhan. Tuh orang-orang pada beli makan di sini nih tuh. Tuh rame. Ada tukang kue tuh. Boleh deh. Oh, ini kue nih. Makan dulu deh. Tapi ini orang-orang pada beli kue sih. Ya, boleh deh. Yang mau ini trip ke pulau-pulau tuh biasanya di situ tuh mual-mual bus. Ada nasi soto. Steller komodo, isinya komodo. Ini kalau yang waktu malam kita makan di sini nih komodo. Ada ATM. Terus di sini ada masjid BSI. Gede banget sih masjidnya. Waktu ASEAN Summit di sini nih. Ini ya. Pusatnya. Apa? Iya, ini deh. Dan tepat sekitar jam 8 kita udah masuk ke dalam kawasan pelabuhan. Pelabuhan penyeberangan Bajo. Kendaraan menyeberang. Kayaknya itu kapalnya ya. Mobilnya diparkir, penumpangnya turun buat check-in. Tiketnya sendiri udah kita beli online lewat verisdi.com. Antri mana bang? Gerbang Sape. Pak, ya? Iya. Tiketnya sudah, Pak? Oh sudah. Oh, belum check-in pasti. Belum, Check-in baru di ya mana? datang. Check-innya di sana, Pak. Di rumah bambu. Bapak agak mundur, parkir kiri bentar ya. Oh iya. Oh, kita harus check-in dulu. Oke. Jadi itu kalau mau ke sini check-innya harus turun dulu. Langsung ke detect tiketnya. Check-innya di sini. Sebenarnya deket pintu masuk tadi. Di rumah bambu namanya. Udah, Udah. Boarding pass. jam berapa masuk kapalnya? Nggak tahu, langsung masuk. Aku ambil itu dulu ya, beli makanan dulu ya. Iya. Penyeberangan nanti memakan waktu sekitar 6-7 jam perjalanan. Makanya sebelum naik kapal, disarankan bawa bekal makan siang. Bisa beli di sekitar kawasan pelabuhan lah makan siangnya. Di pelabuhan Labuan Bajo ini kita bisa melihat banyak kapal pinisi sandar. Selain pinisi, kapal-kapal kayu yang ukurannya lebih kecil itu yang biasa membawa wisatawan snorkeling ke perairan dekat sini juga biasanya berangkatnya dari pelabuhan ini.
Habis check-in, baru deh mobil boleh masuk. Kita masuk ke kapal. Lucu juga ya. Masuknya sendiri-sendiri. Karena kosong. Oh, karena kosong. Wah, tadi boleh parkir di situ. Pagi, Bapak. Iya. Pagi. Sampai benar? Iya, sebentar Pak ya. Iya. Terima kasih banyak Bapak. Jalur sebelah kiri Pak ya. Si Pak. Inilah kapal yang akan membawa kita sampai ke Pelabuhan Sape di Pulau Sumbawa sana. Kayaknya sepi ya? Iya. Nanti boleh parkir di situ aja bawa parkir. Biasa. Iya tuh mobilnya belum ada. Baru 3 yang datang. Yeay. Harga tiket kapal udah termasuk 4 orang penumpang sebesar 1.779.800. Kapalnya kayak sama sama yang kemarin kita ya? Yang kita naiki ini namanya KMP Cakalang. Waktu dari Sape ke Labuan Bajo, kita juga naik kapal ini. Kemana bang? Muka hitam, kaos hijau, celana merah, sandal hijau. Wah aneh. Sambil nunggu kapal jalan, kita menikmati suasana pelabuhan. Pelabuhan Bajo ini dipercantik saat kota ini ditunjuk menjadi tuan rumah KTT ASEAN. Dari lokasi utama KTT di Hotel Nurorah, nah itu kelihatan hotelnya. Para pemimpin negara ASEAN beserta delegasi KTT bisa memandang lepas ke laut serta ke pelabuhan ini. Sekitar jam 10.30 kapal akhirnya jalan. Ini nih ya kapal, kalau diberesin sedikit lagi, pasti bisa lebih bagus dan nyaman. Gemes kan ya ngelihatnya. Tapi kursi-kursi ya, kursi-kursi setidaknya bisa diperbaiki. Bagus lagi kalau dikasih nomor ya kan, biar nggak rebutan atau saling nguasain. Sayang kan, sistem pembelian tiket online-nya udah bagus, pelabuhannya udah rapi, tinggal kapalnya diberesin biar nggak dekil-dekil amat.
Menjelang jam 5 sore, kapal merapat di Pelabuhan Sape. Sepeda lo dia tuh. Oh, sepeda bokar. Dari sini kita langsung ngegas menuju Kota Bima. Nggak pakai lama karena ini udah perjalanan pulang. Pesan nasi lagi ya. Nasi lo gua. Oh, ini kalau mau naik angkot kan naik sini. Ya Natal. Natal dan Tahun Baru. Mutiara Losmen, ada Losmen di sini. Losmen Mutiara. Dulu kayaknya nggak ada ya, apa udah ada ya? Ada. Pas mau maghrib kita udah sampai di Kota Bima. Taman Mahani. Nah, di sini sempet-sempetin makan durian. Mumpung ketemu tukangnya, jangan sampai nyesel nanti pas lagi pengen durian nyari tukangnya malah nggak ketemu lagi. Maksudnya bagus banget kok. Oh, keren banget maksudnya. Habis makan durian, perjalanan pulang kita lanjutkan. Nggak ada rencana nginep di hotel lagi, jalan semampunya. Nah, kalau ngantuk berhenti deh istirahat. Di Sumbawa ini buat menghemat waktu, kita sempat gantian nyetir di malam hari. Jadinya nyaris nonstop juga nih, Pajero kita ajak jalan. Dari ujung timur pulau sampai ujung barat, lintas Pulau Sumbawa. Beberapa kali istirahat tapi hanya sebentar aja. Misalnya kayak di SPBU tuh sekalian isi BBM atau di minimart. Nah, yang bagusnya di jalur lintas Sumbawa ini banyak minimart kayak Alfamart, Indomaret itu rata-rata buka 24 jam. Masih daerah gitu. Dan paginya kita sudah mendekati pelabuhan Pototano. Dari pelabuhan ini kita bakal nyebrang kapal lagi menuju Lombok. Mana kelihatan lautnya, tapi Rinjani kelihatan sedikit. Alhamdulillah, pagi hari jalan menuju pelabuhan Pototano indah banget. Mata yang tadinya sepet ya, mendadak jadi melek terus begitu ngelihat pemandangan kayak gini. Di Pelabuhan Pototano, kapal menuju Lombok tuh kayaknya ada terus, berangkatnya setiap setengah jam. Jadi jangan takut ketinggalan kapal karena kapal selalu tersedia ya. Penyeberangan Lombok ini kalau dari Pelabuhan Pototano. Begitu juga sebaliknya ya.
Memang penyeberangan dari Lombok ke Sumbawa ataupun sebaliknya beroperasi 24 jam. Enak banget sih kalau ada kapal yang jalan 24 jam ini buat para penggemar overland seperti keluarga kami. Karena apa? Karena perjalanannya jadi lancar dan gampang meskipun harus nyebrang pulau kan. Di depan tuh juga joget nih tadi deh. Karena depan. Ini supir lintas kota. Harga tiket penyeberangan dari Pelabuhan Pototano di Pulau Sumbawa ke Pelabuhan Kayangan di Lombok itu 536.000. Udah termasuk kendaraannya, udah termasuk orang-orangnya 4. Lebih murah dari kapal Labuan Bajo Sape karena jaraknya juga lebih dekat. Kalau tadi kita naik kapal dari Labuan Bajo ke Sape kan sekitar 7 jam. Nah kalau ini cuma sekitar 2 jam aja juga udah sampai. Yang bikin kita bahagia karena di penyeberangan kali ini dapat kapal yang bersih banget dan kabin penumpangnya juga ber-AC. Rute penyeberangan Lombok Sumbawa memang banyak banget dilayani sama kapal. Di sini nih kalau Kayangan Pototano atau sebaliknya kapalnya ada banyak kayak penyeberangan Merak Bakahuni gitu kan. Jadi pilihannya juga banyak. Kalau pas kebagian kapal yang bersih kayak gini nih, alhamdulillah ya, rezeki namanya. Di kapal yang kita naiki ini, kursi penumpangnya juga nyaman dan dilengkapi stop kontak di masing-masing row tempat duduk. Ada pula spot khusus buat penumpang yang mau lesehan atau goler-goleran kan, ada aja sih. Setiap naik kapal pasti ada yang pengennya rebahan. Sementara di Selasar juga ada kursi-kursi yang nyaman dan bersih buat penumpang. Beberapa kali naik kapal Lombok Sumbawa dan sebaliknya, kayaknya baru ini deh nemu yang paling oke. Cuma sekalinya dapat kapal enak, kebetulan banget pemandangan di luarnya bagus. Karena kan timingnya juga pas ya, pagi-pagi begini, cahayanya juga pas gitu, mataharinya lagi bagus. Makanya waktunya banyak dihabiskan di luar ruangan. Dan yang lebih suka lagi, Keanu dapat mainan baru karena di kapal ini ada teropong. Suka banget itu Keanu. Di kapal ini selain ada fasilitas kayak musola gitu kan, fasilitas standarnya, ada juga ruangan khusus supir. Di dalam kabin penumpang juga ada kantin di mana kita bisa pesen makanan atau minuman. Intinya perjalanan ini perjalanan yang menyenangkan lah ya. Perairan yang kita lalui ini namanya Selat Alas. Selat yang memisahkan antara Pulau Lombok dengan Pulau Sumbawa. Nah, di antara selat ini banyak terdapat pulau-pulau cantik, kelihatan dari atas kapal. Ada pulau yang berpenghuni, ada juga yang enggak. Ya, mirip-mirip lah sama selat yang memisahkan antara Flores dengan Sumbawa. Sekitar jam 9 pagi, kita udah sampai di Lombok. Mantap. Kalau tiba di Lombok pagi-pagi begini, berarti kan kita bisa jalan-jalan lagi. Waktu buat keliling-kelilingnya lebih lama. Welcome to Lombok. Pengen banget bisa camping di Sembalun ya, karena udah beberapa kali ke Sembalun, cuma nggak pernah sukses camping di sana. Terakhir tahun lalu kita mau camping, tapi kena badai, sehingga akhirnya itu tenda mesti dibungkus lagi dan kita pindah tidur ke hotel. Kalau sekarang sih, ya sebenarnya nggak niat camping atau nggak niat juga bermalam di Sembalun. Karena kan rencananya sore nanti kalau ada kapal kita mau nyebrang langsung ke Surabaya. Yes. Cidomo bukan Delman. Kalau di Lombok tuh namanya Cidomo. Mundur. Woi, keren. Cuma minimal
harapannya ya bisa buka awning lah, ngecamp sebentar buat tidur dan makan siang di Sembalun rencananya. Sorenya baru deh ke pelabuhan. Jadi begitulah dari Kayangan ya, Pelabuhan Kayangan itu adanya di ujung timur Pulau Lombok. Kita ngegaspol ke Sembalun, kebenaran pas cuaca juga cerah banget, kita ngelewatin kebun raya Lemor. Lemor apa lemor? Atas udah pas lah parang lo. Bukan. Ada sosis, Mbak. Kita makan sosis. Terus lanjut menyusuri perbukitan menuju Sembalun. Oh, com. Oh, bro, apa sih? Oh, com itu. Combro. Oh, bro. Ini jalur yang adem banget. Setiap kita ke Lombok, ini jalur yang favorit. Malang. Mau sepeda ke gunung ya. Di kanan kiri nanti ada beberapa taman wisata alam. Namanya apa? Terus kita juga ketemu sejumlah monyet yang keliaran. Apalagi coba. Oh, tuh monyet nyet. Mana? Itu monyetnya lagi Gelantung. Kawanan monyet yang ada di pinggir jalan ini nih, yang ada banyak tuh ya, itu jadi pemandangan umum di kawasan ini. Di sini udah dia. Ini merah. Monyetnya banyak banget tuh. Siapa ini? Bukit Lembah Gedong. Yang kami suka dari Sembalun adalah ini dia, pemandangan perbukitannya. Cakep banget, menjulang saling bersisian. Masya Allah. Beberapa kali ya kesini, masih aja kita terkagum-kagum begitu melihatnya. Cilok pariwisata bosku. Wah, bagus banget. Wah. Ikuti terus channel Ajak Anak. Wow. Abis ini cerita perjalanan pulang menuju Depok dari Flores masih berlanjut. Wah, ini mah keren banget ini. Wassalamualaikum.